Nah, jadi ini merupakan tampilan cover dari modul ajar yang telah saya buat, yaitu modul matematika materi penyajian data untuk siswa kelas 5. Lalu di halaman kedua terdapat informasi umum mengenai modul ajar yang telah saya buat, yaitu tentang satuan pendidikan, nama guru, kelas yang saya ampu yaitu kelas 5 fase C. Lalu ada mata pelajaran yaitu matematika, materinya penyajian data. Di sini saya menyajikan alokasi waktu dalam 2 kali pertemuan. Untuk pertemuan pertama ada 3 kali 35 menit dan pertemuan kedua yaitu 2 kali 35 menit. Saya mengambil 2 kali pertemuan karena materi yang dibahas dalam bab ini cukup banyak tentang diagram-diagram dan cara penyajian data yang lainnya. Lalu ada identifikasi peserta didik. Di sini menyajikan bagaimana pengetahuan awal peserta didik, lalu minat, cara belajar, dan kebutuhan peserta didik dalam belajar, yaitu tentang media ajarnya dan bagaimana penyampaiannya agar pembelajaran ini dapat dimengerti oleh peserta didik. Lalu di sini terdapat pula profil pelajar Pancasila, yaitu yang ingin kami capai adalah peserta didik dapat bersikap mandiri, lalu jujur, bernalar kritis, dan kolaboratif. Kenapa kolaboratif? Karena dalam pembelajaran ini peserta didik akan diajak untuk belajar bersama kelompoknya. Lalu terdapat pula komponen inti berupa capaian pembelajaran, lalu lintas disiplin ilmu. Nah, lintas disiplin ilmu di sini walaupun ini pembelajaran matematika, namun lintas ilmunya yang digunakan adalah bahasa Indonesia karena mereka akan belajar untuk membuat paragraf singkat yang mendeskripsikan data dalam tabel atau diagram yang telah mereka buat. Lalu ada seni budaya. Kenapa? Karena peserta didik akan dibebaskan atau diberi ruang untuk menghias LKPD atau diagram batang yang akan nanti mereka buat. Lalu pendidikan Pancasila. Nah, pendidikan Pancasila di sini karena mereka akan berkolaborasi dalam proses pengumpulan data. Lalu mereka juga akan dilatih mengenai nilai integritas dalam mengolah data. Jadi mereka akan diajarkan untuk belajar dengan jujur. Lalu di sini terdapat tujuan pembelajaran. Model pembelajarannya adalah project based learning. Lalu pendekatannya di sini saya menggunakan student center approach karena akan berfokus kepada peserta didik. Saya tidak akan terlalu banyak untuk memberikan ceramah, hanya untuk penjelasan saja. Lalu terdapat media, bahan ajar, dan sumber belajarnya. Lalu saya juga menampilkan tentang pertanyaan pemantik untuk mengasah pengetahuan peserta didik. Lalu di halaman selanjutnya terdapat langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran kira-kira sama ya, seperti kegiatan awal, yaitu didahulu dengan pembukaan dan doa. Lalu mendengarkan arahan dari guru tentang pembelajaran di pertemuan saat itu. Lalu penyampaian pertanyaan pemantik dan penyampaian bagaimana materinya. Lalu juga tidak lupa didahului dengan mempertanyakan bagaimana kabar dari peserta didik untuk membuat suasana kelas menjadi nyaman. Lalu di sini ada kegiatan inti di mana peserta didik akan menyimak media ajar yang telah saya siapkan di PowerPoint tentang penyajian data tentunya. Lalu guru menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan bagaimana pemahaman mereka tentang materi yang telah disampaikan dalam PowerPoint tadi. Selanjutnya guru memulai pembelajaran dengan di sini mengajak peserta didik untuk membuat kelompok yang beranggotakan 4 sampai 5 orang. Nah, untuk pembentukan kelompoknya ini biasanya digunakan dengan sistem lotre. Kenapa? Agar peserta didik
bisa berbaur dengan teman-teman yang lain, tidak hanya dengan teman-teman se-circle mereka. Jadi mereka bisa berbaur dengan teman-teman yang secara luas gitu dan tidak pilih-pilih teman. Lalu guru mengajak peserta didik untuk menuangkan data dalam LKPD-nya. Jadi nanti akan saya siapkan LKPD-nya gitu. Jadi setelah kegiatan inti selesai, lalu akan ada pengayaan, remedial, dan kegiatan penutup. Nah, di sini saya juga menampilkan untuk refleksi guru dan peserta didik. Jadi di sini ada refleksi guru dan peserta didik. Di sini saya telah menampilkan bagaimana lembar untuk refleksi pembelajaran untuk peserta didik dan bagaimana lembar refleksi untuk saya sebagai guru. Apa saja yang harus saya perbaiki untuk pertemuan mendatang. Lalu di sini ada lampiran. Yang pertama berupa lembar kerja peserta didik atau LKPD. Berikut adalah LKPD-nya. Nah, jadi di sini ada beberapa aktivitas dalam LKPD yang saya buat, yaitu aktivitas pertama. Jadi di sini peserta didik akan mendata nama-nama teman dan bulan kelahirannya mereka. Lalu akan dituliskan dalam LKPD ini, nama dan bulan kelahirannya. Setelah itu, data yang tadi dibuat akan disalin menjadi tabel frekuensi. Nah, jadi di sini terdapat tabel tentang bulan kelahirannya dari Januari sampai Februari. Lalu ada berapa siswa yang lahir di bulan tersebut. Nah, digambarkan dalam diagram tabel berupa turus di sini. Untuk aktivitas selanjutnya, tabel frekuensi tadi akan disalin lagi ke diagram batang. Jadi tujuannya anak-anak bisa menguasai berbagai cara penyajian data. Nah, selanjutnya ini diagram batang. Nah, jadi nanti di sini akan anak-anak isi dengan nama bulannya, lalu jumlah siswa yang lahir di bulan tersebut. Lalu mereka akan di sini ada petunjuk bahwa harus siswa akan menggunakan bolpen atau pensil untuk menggambar diagram. Lalu bisa menghias batang tersebut dengan spidol warna sesuai dengan selera siswa. Lalu untuk aktivitas selanjutnya, itu aktivitas kedua, di sini saya telah menyiapkan tentang data siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 yang telah saya minta ke wali kelas terkait. Nah, jadi di sini siswa akan belajar untuk membuat diagram batang majemuk. Jadi di sini akan ada berapa banyak siswa laki-laki dan berapa banyak siswa perempuan dari kelas 1 sampai kelas 6. Lalu ada aktivitas ketiga. Nah, aktivitas ketiga di sini terdapat suatu kondisi, yaitu jumlah pengunjung pameran dari hari Senin hingga Minggu. Kemudian dari data yang telah saya siapkan ini, peserta didik akan belajar untuk membuat diagram garis. Jadi bagaimana peningkatan pengunjung perpustakaan dari satu hari ke hari yang lain. Lalu terdapat aktivitas 4, yaitu tentang menggambar piktogram. Nah, jadi di sini peserta didik akan diajari untuk menggambar piktogram, di mana mereka perlu mengumpulkan beberapa alat tulis dalam kelompoknya. Jadi misalnya terdapat pensil. Oh, dalam kelompokku ada 5 pensil. Nah, jadi mereka akan menggambarkannya dalam piktogram ini. Oh, terus lalu di kelompokku punya bolpen sebanyak 10. Nah, mereka akan menggambarkan piktogram di lembar aktivitas 4 ini. Lalu selanjutnya saya juga mencantumkan quotes dari Presiden ketiga RI, ya, agar mereka bisa lebih bersemangat untuk belajar dan mereka juga mengenal, oh ini loh Presiden ketiga dari negara kita, yaitu B.J. Habibie. Lalu di lembar selanjutnya adalah asesmen. Jadi terdapat penilaian juga. Untuk asesmen ini penilaiannya dan pengerjaannya dilakukan secara individu. Jadi setiap anak akan mengerjakan soal ini sebagai uji pemahaman mereka. Asesmen ini akan
dilakukan sebagai PR. Di sini terdapat 15 soal. Lalu terdapat pedoman penskoran juga. Nah, untuk yang halaman selanjutnya terdapat pula rubrik pembelajaran individu. Jadi bagaimana penilaian setiap individu tentang pemahamannya, apakah perlu bimbingan, apakah sudah cukup, atau baik, atau sudah sangat baik. Nah, di sini juga ada rubrik penilaian kelompok. Jadi dalam bekerja kelompok, bagaimana siswa apakah bisa berkolaborasi, bagaimana kemampuan berkomunikasinya, lalu bagaimana kekompakan mereka, dan bagaimana keaktifan mereka dalam bekerja kelompok, aktifkah atau pasif. Nah, untuk selanjutnya bisa saya gunakan untuk penilaian dan pendekatan agar peserta didik bisa berkembang dengan baik. Jadi sekian presentasi dari LKPD yang telah saya buat. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya harap Bapak tutor bisa memberikan arahan dan kira-kira apa yang bisa saya tambahkan untuk perbaikan dalam modul ajar yang telah saya buat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.